Terima kasih Sore, Bu. bergabung. Hari ini mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Arum ya. Oke, untuk memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu presensi ya. Di sini yang sudah berhasil bergabung di Zoom ada Atrifika, Fajar Firmansyah, Imtiaz Azahra, dan Munifatul. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Oke, ada yang masih ingat tidak minggu lalu Ibu menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang masih ingat? Oh, ini Eliza juga berhasil bergabung. Oke, kalau nggak ada yang ingat, kita mulai ya pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran teks hasil observasi. Teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama itu terdapat pengertian. Bisa dibaca dari situ? Terbaca tidak anak-anak? Terbaca, Bu. Terbaca, Bu. Oh iya. Ada yang tahu di dalam teks laporan hasil observasi itu selain ada pengertian itu ada apa aja sih? Ada yang tahu tidak ya? Atau kalau enggak, teks laporan hasil observasi itu apa ya? Coba anak-anak ada yang tahu tidak? Ayo bisa dihidupkan ya mikrofonnya ya. Tahu tidak teks laporan hasil observasi itu apa? Jenis teks yang seperti apa sih? Ayo Mbak Lia, tahu tidak? Kok nggak ada suaranya ya? Ya udah, Ibu lanjut deh. Belum tahu, Bu. Oh ya. Nah, teks laporan hasil observasi itu, ini ya pengertiannya. Kalian pasti sudah pernah melakukan observasi. Lalu, berikutnya, ini ada segelintir pengetahuan tentang teks laporan hasil observasi biasanya berisi tentang fakta-fakta yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi dan menjelaskan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Itu tujuan, hanya salah satu tujuannya ya. Oke, selanjutnya ada ciri-ciri. Ada yang mau baca? Ayo, bisa dihidupkan ya mikrofonnya. Halo. Iya, Bu. Iya, Ya, untuk ciri-cirinya
Bisa terlihat ya, ada 5. Tidak, Bu. Tidak terlihat. Tidak terlihat, Bu. Tidak terlihat. Iya. Sudah terlihat, Bu. Sudah terlihat ya. Nih ada. Saya nggak ada sinyal, Bu. Oh, nggak ada sinyal. Oke. Ibu bacakan saja ya. Yang pertama itu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Teks bersifat objektif. Yang kedua, teks berdasarkan fakta. Yang ketiga, teks bersifat khusus atau spesifik. Dan yang keempat, teks disajikan lengkap. Yang terakhir, teks disajikan menarik dan mudah dilaksanakan oleh pembaca. Oke, itu ya tadi ciri-cirinya. Lalu selanjutnya ada tujuan-tujuan yang lebih rinci dari yang sebelumnya Ibu jelaskan. Di antaranya yaitu untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci tentang suatu hal dari sudut keilmuan. Yang kedua, menyampaikan segala hal yang diperlukan berdasarkan hasil peninjauan atau pengamatan secara rinci, sistematis, faktual, cermat kepada pembaca. Nah, selanjutnya ada struktur teks observasi. Struktur itu bagian-bagian dari teks observasi ya, laporan observasi. Yang pertama itu ada pernyataan umum. Bisa dibaca sendiri ya, itu pernyataan umum itu berisi definisi atau keterangan umum. Lalu ada deskripsi bagian dan ada simpulan. Yang selanjutnya, terdapat kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Jadi, saat menulis teks laporan observasi itu harus menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan pastinya harus memilih kata-kata yang pantas untuk digunakan. Nah, ini ada 2 ya, bisa dibaca. Oke. Nanti materinya tetap Ibu share di WA grup kelas kalian ya. Lalu selanjutnya ada contoh dari teks laporan hasil observasi tentang pemanasan global. Ada yang bisa membantu Ibu untuk membacanya. Mungkin Mbak Imtiaz bisa membantu saya untuk membacanya. Ya, Bu. Coba ya dibaca. Teks laporan hasil observasi tentang pemanasan global. Pemanasan global secara istilah sering disebut dengan global warming, yakni sebuah proses meningkatnya suhu bumi setiap tahunnya yang diakibatkan meningkatnya gas buang karbon yang salah satunya berasal dari aktivitas industri. Terjadinya pemanasan global akibat adanya efek gas rumah kaca yang berupa gas karbon dioksida atau CO2, karbon monoksida, CO, serta gas metan. Oke, yang Lanjut, lainnya Bu. coba ya, nanti yang lainnya. Mbak Vika bisa bergantian membaca. Mbak Atrifika. Oh, sudah keluar ya. Berarti Mas Fajar coba lanjutkan membacanya. Mikrofonnya, oh nggak mau. Nggak mau, ya sudah. Berarti nanti dibaca selanjutnya sendiri ya. Nanti materinya Ibu share di WA Group. Ya, Ya, Bu. sebelum masuk ke tugas, dari awal mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, dan
tujuan teks laporan hasil observasi. Adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu, ingin bertanya. Oh iya, Mbak Elisa ingin bertanya di Eh, bagian yang mana? di bagian ciri-ciri, Bu. Ya, ini ya ciri-ciri. Iya, Bu. Di situ kan tertulis ciri-ciri, namun tidak ada pengertiannya. Saya ingin tahu, Bu, untuk pengertian tentang teks objektif dan teks berdasarkan fakta. Terima Bersifat. kasih, Bu. Oh ya, berarti poin 1 dan poin 2 ya. Iya, Oke, Ibu. Ibu jelaskan untuk poin 1 yaitu teks bersifat objektif. Maksudnya itu, penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu, yang artinya harus dilakukan secara sungguh-sungguh sesuai dengan kenyataan. Nah, hal ini teks bersifat objektif itu berhubungan dengan poin yang kedua ya, Eliza, yaitu Iya, Bu. berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta maksudnya itu, penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata. Dan bukan karangan, hayalan, bukan hasil mengarang ya, atau angan-angan penulis. Begitu. Dapat dimengerti Mbak Eliza? Iya, Ibu. Sudah. Terima kasih. Ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya Ibu ingin bertanya Oh iya, Mbak Fatul ingin bertanya apa, Mbak? terkait tadi Bu tentang ciri-ciri Oh, masih sama laporan ya. teks Yang ciri. laporan hasil observasi. Iya, Mbak, apa yang mau ditanyakan? Yang poin ketiga Ibu, teks bersifat khusus atau spesifik itu pengertiannya yang seperti apa ya? Oh ya, baik. Akan Ibu jelaskan langsung ya. Yang dimaksud teks bersifat khusus atau spesifik, yaitu penulis harus memberikan hasil tinjauan atau pengamatan pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal atau masalah yang dibahas. Jadi, bersifat khusus atau spesifik itu sama saja dengan kita harus dapat fokus dalam apa yang sedang kita observasi atau yang sedang kita cari tahu. Begitu, Mbak Munifatul. Apakah dapat Baik Ibu, terima kasih ya. Ya, sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Sudah, Ibu. Oke, berarti yang terakhir itu ada tugas ya. Sebelum Ibu kirim di grup WA, kalian bisa baca terlebih dahulu untuk mengetahui. Jangan lupa dibaca ya, Mas Fajar. Ini nanti ada tugas, yaitu melakukan observasi secara mandiri di sekitar rumah. Biasanya kan kalau observasi itu dilakukan secara berkelompok. Namun karena ini sedang pembelajaran secara daring di tempat kalian masing-masing, jadi alangkah baiknya melakukan observasi mandiri di sekitar rumah yang sederhana saja, yang kalian bisa, yang tidak memberatkan kalian. Lalu yang kedua, buatlah teks hasil laporan observasinya. Tadi ya, ini kan sudah ada contohnya. Dan di slide-slide sebelumnya juga ada ketentuan ya bagaimana cara membuat teks laporan hasil observasi itu. Nah, Ya, baik, Bu. selanjutnya itu kalian menunjukkan deskripsi bagian yang merupakan struktur teks
laporan hasil observasi. Jadi deskripsi bagian itu seperti apa sih yang kalian teliti, apa sih yang kalian sedang cari tahu, kalian mengobservasi mengenai apa, seperti itu nanti ditulis. Lalu yang keempat, Baik. kirimkan tugas tersebut di WhatsApp group. WhatsApp group yang per kelas masing-masing itu ya, yang sudah Ibu buat setiap kelas. Baik, Ibu. Sampai sini sudah paham? Sudah, Ibu. Oh iya. Ini Mbak Hoirunisa baru bergabung, padahal sudah hampir selesai ya. Elisa paham, Mas Fajar juga paham ya ini ya. Iya, sudah paham, Ibu. Oh ya Mbak Hoirunisa, ini pembelajarannya sudah selesai tadi. Ibu menyampaikan beberapa materi dan di akhir itu ada tugas. Nanti file PPT-nya Ibu kirimkan di grup WhatsApp untuk kalian pelajari terlebih dahulu, kemudian dikerjakan dan dikumpulkan di WhatsApp grup yang sudah Ibu buat ya. Sudah tidak ada pertanyaan ya ini ya? Sudah jelas semua? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih ya yang sudah bergabung. Ini tinggal Mas Fajar, Mbak Elisa, dan Mbak Hoirunisa. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Iya, Ibu.